A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Awis dong, yang artinya amalkan walaupun ilmu sedikit. Kita lanjutkan pengajian murotal dan terjemahannya. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah tetap melindungi kita semua. Semoga kita tetap istiqomah dalam beribadahnya. Semoga kita dimudahkan, dilancarkan dalam segala aktivitas usaha dan urusan kita. Juga tetap kita mohon doanya buat anak-anak kita, supaya anak-anak kita dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang tidak bermanfaat, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Juga kita semua, juga keluarga kita yang sudah mendahului kita, semoga Allah berikan nikmat kubur dalam kuburnya dan selalu diberikan, jadikan umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga serta kita tidak luput dari salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita banyak-banyak terima kasih kepada pemirsa-pemirsa yang sudah like di Facebook saya. Di antaranya tidak yang selalu hadir, yaitu Alfa Riji, terus Mulyati Rafi, terus Wacih, alhamdulillah udah hadir. Deromlah, Mama Rafa, Turo Rofiah, Gina Gemoy, Mamat Putra, Yayan Suryanto, Rahmat Hidayat, Tati NW, Milah, Teromlah, Sopandi Pandi, Ahfa Asma, Asma Nokrati, Zahra Kanja, David Safriadi, Sarini, Lilis, Shamon, Time Shake, dan juga Sarwani. Semoga pemirsa yang sudah like di saya di Facebook ya, dan juga like di video real saya, semoga Allah tetap berikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan limpahan rezeki yang banyak hal dan barokah, amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan ke pembacaan murotal, masih di surat Al-Baqarah. Kelanjutannya yang kemarin 164 sampai 169, kita lanjutkan ke 170 sampai 176. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا
ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشهيد والشاكر والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kita membacakan terjemahannya dari ayat 170 sampai 176. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Ayat 170. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya, padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ayat 171. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka mengerti. Tidak, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ayat 173. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya, tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 174. Sungguh orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka di dalam perutnya. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Jadi ayat 174. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka di dalam perutnya. Dan ada kode 158. Dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Masya Allah. Ya, di sini dia tahu ilmu Allah tapi tidak mau menyampaikannya. Intinya seperti itu. Jadi sesungguhnya orang yang menyembunyikan, dia tahu dia menyembunyikan ilmu-ilmu Allah, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Maka nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, Allah tidak akan menyapa mereka. Masya Allah. Dan diberikan azab yang sangat pedih. Ayat 175. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Bahkan dipertegas lagi di 175. Mereka itu bahkan
sudah menyembunyikan ilmu-ilmu Allah dan tidak mengamalkannya, dan bahkan dia membeli kesesatan. Jadi menyuruh kesesatan kepada orang-orang yang mau menjalankan perintah Allah, maka mereka sangat menantang api neraka, atau dia tidak dapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 176, yang demikian itu karena Allah telah menurunkan kitab Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang kebenaran kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh. Maha benar Allah dengan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari kode yang ke-58 yang berada di ayat 174, bahwa di sini mereka hanya menelan api neraka di dalam perutnya. Masya Allah. Makanan yang dimakan yang dimaksud mereka makan menelan api neraka, dia memakan. Yang dimakan berasal dari hasil penjual ayat-ayat yang diturunkan Allah, menyebabkan mereka masuk api neraka. Dari asbabun nuzul ayat 174 sampai 175, Ikrimah radhiyallahu an menjelaskan bahwa kedua ayat ini ditujukan kepada kaum Yahudi. Mereka mempunyai kebiasaan selalu menyimpang ajaran Taurat yang benar hanya karena takut kehilangan kedudukan dan martabat di mata manusia. Mereka menginginkan nabi terakhir dari kelompok mereka. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lantas mengubah isi Taurat. Hadis riwayat Salabi. Dari 174 sampai 175, asbabun nuzulnya karena Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Yahudi, atau ketika ditujukan kepada kaum Yahudi, mereka membiasakan menyimpang ajaran Taurat. Ketika keinginan mereka ingin menginginkan nabi yang terakhir itu dari kelompoknya atau dari kaumnya, sehingga mereka kecewa dan mengubah isi Taurat. Maka muncullah ayat 174 sampai 175. Al-Akhbar, keterangan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia sabar. Hadis riwayat Ahmad. Terus iman itu terbagi dua, separuh dalam sabar dan separuhnya dalam syukur. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi menurut hadis riwayat Al-Baihaqi, bahwa iman itu terbagi dua, separuh dalam jiwa yang sabar dan separuhnya dalam jiwa yang bersyukur. Terus sesungguhnya yang berkecukupan adalah orang yang hatinya selalu merasa cukup
dan orang fakir adalah orang hatinya selalu rakus. Hadis riwayat Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Hadis Ahmad dan Abu Dawud. Nah, di mana dari hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, semasa kita bisa melaksanakan sholat dan ibadah lainnya ketika di laut, maka air laut itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyin karim wa nahnu ala dzalika minasy syaitani walhamdulillahirabbil alamin. Itulah pembacaan murotal dan terjemahannya. Semoga yang mendengarkan dan melihatnya, juga saya yang membacakan, semoga Allah selalu meridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga saya tetap akan bacakan pemirsa-pemirsa yang sudah ikut serta mendukung saya, juga di video realnya juga yang sudah mendukung saya. Semoga Allah kabulkan hajat-hajatnya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusannya. Semoga Allah dijauhkan dari musibah. Dan semoga Allah selalu berikan taufik dan hidayah, sehingga kita tetap diberikan perlindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, bagusnya dari Allah Subhanahu wa taala dan jeleknya atau kesalahannya al-fakir. Banyak kesalahan, banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.